Banjir bandang menghanyutkan sejumlah bangunan di tepi sungai dan menyebabkan seorang bocah tewas terseret arus. Kios dan rumah makan rusak saat hujan deras disertai angin kencang datang menerjang. Tiga orang penagih utang ditetapkan polisi sebagai tersangka atas dugaan pengeroyokan terhadap pengemudi ojek daring. Aksi brutal sekelompok geng motor dengan membawa senjata tajam hingga memblokir jalan meresahkan warga. Halo, selamat pagi. Senang sekali, saya Pratiwi Kusuma. Dan saya Nurul Cinta kembali menjumpai Anda pada Fokus Pagi kali ini, Jumat 10 Maret 2023. Ya, seperti biasa dalam 1,5 jam ke depan kami hadir dengan rangkaian informasi dan juga peristiwa terbaru yang berhasil dihimpun tim redaksi kami hingga dini hari tadi. Kita awali informasi yang pertama dari banjir bandang yang menerjang Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan, menghanyutkan bangunan di tepi sungai termasuk rumah. Seorang bocah tewas terseret arus, sementara 3.000 warga terdampak. Derasnya arus banjir bandang yang menerjang Kabupaten Lahat Kamis pagi mengakibatkan sejumlah bangunan di area bantaran Sungai Lematang roboh lalu terseret arus. Banjir bandang yang datang tiba-tiba tak urung membuat warga panik. Banjir terjadi menyusul hujan lebat yang mengguyur sejak Rabu malam. Tak sebatas menghanyutkan rumah, banjir juga merendam puluhan rumah. Di Bandar Agung misalnya. Ada 70 rumah yang terendam banjir, namun demikian semua masyarakat sudah kita evakuasi. Jadi tadi melalui Kodim 0405, kemudian pemerintah daerah ini sudah membentuk posko kebencanaan, di mana bersama sudah bergabung di dalam posko kebencanaan tersebut. Seorang remaja 11 tahun bahkan dilaporkan tewas terseret banjir bandang. Lahat Pagarawan terputus karena banjir. Sementara di Desa Lubuk Sepang, Kecamatan Pulau Pinang, ratusan rumah terendam hingga setinggi 4 meter. Banyak warga terjebak di rumah dan belum bisa dievakuasi karena derasnya arus. Pemerintah Kabupaten Lahat memprioritaskan penanganan korban bencana banjir pada pemenuhan kebutuhan logistik. Pertama kita yang siapkan dulu untuk ngasih bungkus dulu. Dan nanti sore siapkan lah, dapur umum. Cepat, pasti cepat ya. Sejauh ini ada apa korban jiwa tidak Pak akibat bencana? Masyarakat masih banyak turun di rumah. Banjir yang merendam jalan juga membuat jalur lintas Lahat Pagar Alam terganggu. Januar Ihrom dan Dedi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan. Sementara itu banjir tak kunjung surut, warga di Kabupaten Pati, Jawa Tengah terpaksa mendirikan rumah panggung untuk mengungsi. Nah, di Lampung Utara Lampung, banjir merendam ratusan rumah dan sejumlah kendaraan terjebak banjir. Sementara info guys mlebu. Portal banjir. Sejumlah kendaraan ini terjebak di tengah banjir yang tiba-tiba menerjang Desa Negara Ratu, Lampung Utara, Lampung pada Kamis pagi. Ketinggian banjir mencapai 1 meter merendam jalan dan ratusan rumah di 6 kecamatan. Banjir dipicu meluapnya Sungai Wairaren dan Kali Miring karena tak mampu menampung air hujan sejak Rabu malam. 1 meter bang, kurang lebih bang. Oh, 1 meter. banjirnya sejak kapan bang? Ya bang, gimana? Banjirnya sejak kapan? Dari pagi tadi bang. Banjir tak kunjung surut membuat warga desa Ngastorejo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah terpaksa mendirikan rumah panggung untuk mengungsi, seperti yang dilakukan Kunarto. Ia mendirikan rumah panggung dari bahan bambu dan kayu sawo berukuran 3 x 3 meter di samping rumahnya.
Gunarto memilih tinggal di rumah panggung karena memiliki ternak ayam yang harus diurus setiap hari. Di rumah itu ada hewan-hewan seperti ayam, bebek, untuk ngasih makan tuh sulit. Soalnya tidak ada armada untuk ke sini, jadi armadanya itu pakai pohon pisang juga. Banjir hingga setinggi 2 meter hampir 2 pekan merendam permukiman warga. Tercatat ada 48 desa di 9 kecamatan terdampak banjir. Banjir juga merendam ratusan rumah di desa Tanjung Sari, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Hujan deras tak kunjung henti mengakibatkan sungai Cikidang dan Citandui meluap. Banjir semakin parah lantaran pintu pembuangan air yang dibangun tidak berfungsi baik sehingga air sulit keluar. Tim Liputan melaporkan. Ya, pemirsa, banjir di wilayah Lampung Utara ini merenggut korban jiwa. Ya, seorang bocah berusia 9 tahun tewas tenggelam terseret arus saat mandi di sungai yang sedang meluap. Warga dibantu polisi dan TNI melakukan pencarian pada bocah berusia 9 tahun yang tenggelam di Sungai Wai Umban, Kelurahan Sri Basuki, Lampung Utara, Lampung. Pencarian selama 2 jam akhirnya membuahkan hasil. Jasad Adi Chandra ditemukan tak jauh dari lokasi tenggelam. Kejadian bermula saat korban bersama temannya bermain di sungai tak jauh dari rumah. Namun tak lama Adi terseret arus sungai yang sedang meluap akibat banjir. Sementara temannya berhasil menyelamatkan diri. Infonya sih berenang sama temannya. Kemudian korban ini terpisah atau jatuh. Kemudian 2 rekannya ini berhasil diselamatkan. Korban ini tenggelam. Banjir di Lampung Utara merendam ratusan rumah di 5 kecamatan dengan ketinggian banjir mencapai 1 meter. Banjir dipicu meluapnya Sungai Wairarem akibat tidak mampu menampung air hujan yang terjadi sejak Rabu malam. Ari Susanto melaporkan dari Lampung Utara, Lampung. Pemirsa, 10 lagi jenazah korban tewas ditemukan tim SAR gabungan tertimbun longsor di Pulau Serasa, Natuna, Kepulauan Riau. Dengan demikian, total korban bencana longsor di Natuna menjadi 30 orang tewas dan 24 lainnya masih hilang. Proses evakuasi masih terkendala cuaca yang kerap hujan. Tim SAR gabungan kembali menemukan 2 jenazah korban longsor di Desa Pangkalan, Kecamatan Serasan, Kabupaten Natuna, Kamis pagi. Pada hari ketiga pencarian, rata-rata korban ditemukan dalam keadaan tertimbun material longsor. Hingga Kamis petang, tim SAR menemukan 10 jenazah korban. Dengan demikian telah 30 jenazah korban longsor ditemukan, sedangkan 24 korban masih dilaporkan hilang. Seluruh jenazah akan terlebih dulu melalui pemeriksaan tim anti-mortem untuk bisa diidentifikasi. Nah, sehingga kita harapkan masyarakat bisa memberikan tanda-tanda khusus, beritahu kepada petugas kira-kira ciri-ciri khusus dari keluarga yang hilang itu bisa diidentifikasi, misalnya cincin, baju, misalnya saja kalung, ciri-ciri khas dari anggota keluarganya sehingga mudah diidentifikasi. Sementara itu sedikitnya 3 korban luka masih dirawat di Rumah Sakit Ranai Natuna dalam kondisi kritis. Keterbatasan alat juga menjadi salah satu kendala sampai hari ini dikarenakan cukup banyaknya puing-puing dari bangunan-bangunan yang tertimpa longsor. Data di posko pengungsian menunjukkan sebanyak 1.216 orang kini menempati pengungsian. Muhammad Zulkarnain Purba melaporkan dari Natuna, Kepulauan Riau. Bencana tanah longsor terjadi di sejumlah wilayah di Kuningan, Jawa Barat setelah hujan deras mengguyur wilayah tersebut. 1 alat berat diterjunkan BPBD Kuningan untuk membersihkan material longsor. Dengan menggunakan alat seadanya, warga bersama anggota TNI Polri membersihkan material longsor di Dusun 1 RT 1 Desa Situsari, Kecamatan Dharma, Kuningan, Kamis siang. Longsor tembok penahan tanah setinggi 15 meter ini terjadi pada Rabu malam. Desa Situsari menjadi wilayah terparah terjadinya bencana longsor. Bencana longsor terjadi setelah wilayah Kuningan diguyur hujan deras sejak Rabu pagi hingga malam hari. Warga berharap pemerintah memberikan perhatian pada mereka untuk direlokasi ke tempat yang lebih aman. Lantaran Desa Situsari termasuk daerah rawan longsor.
Ya di sini kan rawan bencana. Justru yang rawan bencana itu di Desa Situsari, Dusun 1, RT 1. Masalahnya posisinya daerah tebing gitu ya. Cuma kalau masalah tanah emang posisinya di sini agak lentur lah, becek gitu ya. Jadi rawan bencana. Sementara itu, BPBD Kabupaten Kuningan mencatat ada 12 titik longsor yang terjadi di Kuningan akibat tingginya intensitas hujan. Guna mempercepat evakuasi material longsor, sebuah alat berat diterjunkan ke lokasi. Berat juga penanganan secara manual dalam artian dengan pengarahan massa, jadi kita menggunakan alat berat bergeser dari yang di Pemulihan ke Situsari, Kecamatan Dharma, kemudian ada lagi di Ciherang, Kadu Gede, kemudian di Gunung Aci, Subang, selanjutnya adalah di Desa Cipedes, Cinilo, dan Mandapa Jaya, Cilebak. Hingga Kamis sore, pembersihan material longsor yang sempat menutup jalan poros Desa Situsari terus dilakukan agar lalu lintas kembali normal. Agung Gunawan melaporkan dari Kuningan, Jawa Barat. Atap sebuah rumah makan berterbangan saat hujan deras disertai angin kencang menerjang wilayah Klaten, Jawa Tengah. Tak hanya itu, kencangnya angin juga membuat sebuah kios seluler terbalik. Kios seluler ini tiba-tiba terbalik saat hujan deras disertai angin kencang menerjang wilayah Ceper, Klaten, Kamis sore. Kencangnya angin juga menerbangkan atap warung makan dan membuat dagangannya berserakan. Astagfirullah ya Allah. Sabar nggih, Bu. Pusatnya berarti mriki wae, Bu. Mubenge mriki. Seorang pembeli bahkan sempat tertimpa bambu, namun tidak mengalami luka. Saya di sini ngelayani pembeli. Lo pembelinya kena itu hantaman warung, melekap, terus lari ke sini, terus saya ikut lari. Saya takutnya kalau pohon tumbang, itu kan bisa fatal. Angin puting beliung juga membuat kanopi sebuah toko swalayan terangkat dan rusak. Tak hanya itu, atap tempat parkir milik kantor Desa Kujon Ceper pun ikut rusak. Tim reaksi cepat BPBD nanti akan melakukan asesmen secara detail. Tapi kalau kita lihat tadi dari kanopi, kemudian dari atap warung, kemudian dari tempat parkir ini, mungkin ya sekitar belasan atau juta. Tidak ada korban dalam peristiwa ini. Krisna Agung melaporkan dari Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Diduga akibat terburu-buru menyalip di kondisi macet, seorang pengendara motor tewas terlindas truk pengangkut sampah di Bogor, Jawa Barat. Korban dievakuasi ke rumah sakit, sementara sopir truk diamankan polisi. Pengendara motor berusia 20 tahun asal Lewiliang, Bogor, Jawa Barat ini tewas seketika usai terlindas ban truk sampah di Jalan Dramaga, Bogor. Dari rekaman CCTV di sekitar TKP terlihat korban mencoba menyalip truk sampah saat kondisi jalanan basah usai diguyur hujan. Saat mencoba menyalip, korban terjatuh hingga masuk ke bawah truk. Korban tewas dengan luka parah di bagian kepala. Sopir truk diamankan polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut. Diduga akibat korsleting listrik, sebuah gudang tempat penyimpanan rempah di Sidoarjo, Jawa Timur ludes terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran tersebut. Beberapa petugas pemadam kebakaran berusaha memadamkan api di tengah kepulan asap tebal yang memenuhi gedung. Kebakaran ini terjadi di area pergudangan Kletek, Taman Sidoarjo, Jawa Timur, Kamis siang. Dua gudang penyimpanan rempah-rempah ludes terbakar dan diduga penyebabnya karena korsleting listrik. Yang belakang ini kayak palawija itu guys, rempah yang di belakang, yang di depan kurang tahu Pak, kurang di depan. Kebakaran itu terjadi di saat para pekerja belum melakukan aktivitas, sehingga tidak menyebabkan korban jiwa. Akibat peristiwa itu, kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Eko Yudo melaporkan dari Sidoarjo, Jawa Timur. Pemirsa, 3 jenazah dan potongan tubuh korban kebakaran depo Pertamina Pelumpang pada Kamis sore teridentifikasi di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Dengan teridentifikasinya 3 jenazah tersebut, operasi DVI proses identifikasi dinyatakan selesai oleh pihak Rumah Sakit Polri.
Tim Disaster Victim Identification atau DVI Polri Kamis sore mengidentifikasi 3 jenazah dan 1 bagian tubuh korban kebakaran depo Pertamina Pelumpang, Jakarta Utara. Jenazah yang teridentifikasi adalah Ali, usia 67 tahun, Yuliana Handayani, usia 21 tahun, dan Riyandika, usia 11 tahun. Sementara untuk potongan tubuh teridentifikasi sebagai bagian jenazah dari Muhammad Suheri, usia 32 tahun. Jadi jumlah total yang sudah berhasil teridentifikasi sampai dengan hari ini, Kamis tanggal 9 Maret 2023 pukul 16.00 WIB sejumlah 15 korban. Lantaran seluruh jenazah korban sudah dinyatakan teridentifikasi, operasi kebakaran depo Pertamina Pelumpang yang dilakukan tim DVI sejak Sabtu lalu dinyatakan selesai. Setelah berhasil teridentifikasi oleh tim DVI Polri, 3 jenazah Yuliana Handayani, Ali, dan Riyandika Kamis malam dibawa pihak keluarga dari Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Anak dari korban bernama Ali tak kuasa menahan kesedihan karena kehilangan ayahnya. Jenazah Ali akan dikebumikan di Karawang, Jawa Barat. Berselang 1 jam, jenazah Yuliana Handayani dan Riyandika kembali diserahkan kepada pihak keluarga. Hingga Kamis malam di ruang forensik Rumah Sakit Polri tersisa 2 jenazah atas nama Dayu dan Hardito. Sementara itu, Direktur Penunjang Bisnis Pertamina Dedi Sunardi dicopot dari jabatannya pasca kebakaran yang terjadi di depo Pertamina Pelumpang. Menteri BUMN Erick Thohir buka suara terkait alasan pencopotan tersebut. Ini kan tentu ada sebab dan akibatnya. Kan kita menjadi direksi komisaris itu tidak hanya jabatan, tapi harus tanggung jawabnya. Dan saya kemarin meminta seluruh direksi Pertamina pulang. Ada yang pulang, ada yang nggak pulang. Ya saya catat dong kalau yang nggak pulang. Ya ketika rakyat ada yang meninggal, ya masa kita nggak hadir? Saya aja pulang dari Surabaya. Sebelumnya, selain mencopot salah satu direksi Pertamina, Menteri BUMN juga akan melakukan relokasi depo Pertamina ke tanah milik Pelindo pada tahun 2024 mendatang. Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, usai kumandang azan subuh untuk wilayah ibu kota DKI Jakarta dan sekitarnya, kami akan hadir dengan sejumlah informasi menarik lainnya. Di antaranya, polisi akhirnya berhasil mengamankan seorang pria yang melakukan porno aksi di bawah jembatan penyeberangan orang di halte Kuningan Madia, Jakarta. Tetaplah bersama Fokus Pagi. Selamat menunaikan ibadah sholat subuh bagi Anda warga DKI Jakarta dan sekitarnya. Ya, kita lanjutkan informasi di pagi ini. Eksekusi lahan di Pekanbaru Riau berlangsung ricuh. Puluhan warga mengadang alat berat yang merobohkan rumah mereka. Sementara di Jakarta, seorang warga yang mengaku ahli waris histeris saat rumahnya dieksekusi petugas. Tolong Pak Jokowi, kita minta keadilan. Kenapa rumah saya tidak pernah dijual? Nggak pernah dijual, saya ahli warisnya loh. Sertifikatnya ada di sini. Saya mau eksekusi. Eksekusi rumah di Jalan Limbo nomor 17 Bali Master Jatinegara, Jakarta Timur Kamis siang diwarnai tangis histeris sejumlah warga yang mengaku ahli waris rumah. Meski terjadi penolakan, namun puluhan petugas tetap mengosongkan rumah tersebut sesuai perintah Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Eksekusi hari ini adalah merupakan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap ingkrapan GUSD. Putusan ini sudah diawali tingkat pertama, tingkat banding, kasasi. Ketika kasasi turun mau dieksekusi, sudah dialmaning, ada melakukan PK. Ahli waris yang merasa dirugikan atas eksekusi tersebut rencananya akan melaporkan penggugat ke Polres Metro Jakarta Timur. Sementara di Pekanbaru Riau, puluhan warga menghadang alat berat yang hendak merobohkan rumah mereka di Kelurahan Rejosari Kamis siang. Eksekusi itu berdasarkan perintah Pengadilan Negeri Pekanbaru. Perkara tersebut telah dibantu pada terungkap dari PN, khusus, kemudian upaya pembanding, kasasi, kemudian ada perlawanan dalam perkara yang berbeda. Perkara perlawanannya juga sudah berkekuatan hukum tetap, makanya pada hari ini kita melaksanakan penetapan semua bukan rumah eksekusi real.
Lahan seluas 3,1 hektar selama ini dihuni oleh 21 kepala keluarga dan telah bersengketa sejak tahun 2007. Meski terjadi penolakan, namun eksekusi tetap dijalankan. Tim Liputan Indosiar melaporkan. Seorang wanita yang diduga menjadi korban penganiayaan oleh mantan pacarnya yang merupakan oknum polisi membuat laporan ke Polrestabes Bandung, Jawa Barat pada Kamis siang. Oknum polisi berinisial MF itu dilaporkan atas tuduhan penganiayaan. Selain MF, korban juga melaporkan kekasih pelaku berinisial P. Peristiwa penganiayaan yang viral di media sosial ini berawal ketika pelaku mendapat panggilan video dari kekasihnya saat bersama korban. V kesal karena pelaku ternyata masih menjalin hubungan dengan korban. Kekasih pelaku ini kemudian marah dan meminta korban untuk bunuh diri sehingga menimbulkan cekcok antara pelaku dengan korban. Akhirnya tidak terima nih si saudari V itu, terus bilang, kamu mending bunuh diri aja gitu. Udah gitu dikuatkan juga oleh keterangan si Bribtu MF dengan nada marah kepada klien kami. Ya udah, kamu mau aku bunuh atau mau bunuh diri gitu. Nah, karena si saudara Bribtu MF ini tidak direspon oleh klien kami, dia datang dan mencoba memukul. Pihak kepolisian mengamankan seorang pria pengemudi mobil yang melakukan porno aksi di bawah jembatan penyeberangan Jalan Orang halte Kuningan Madia Setiabudi, Jakarta Selatan. Pelaku diamankan setelah sang majikan mengetahui mobil miliknya viral di media sosial saat dipakai pelaku melakukan porno aksi. Pria berinisial AN, pelaku porno aksi di bawah jembatan penyeberangan Jalan Orang halte Kuningan Madia Setiabudi, Jakarta Selatan, merupakan seorang supir yang berencana akan menjemput majikannya. Sementara sang majikan mengetahui perbuatan asusila sopirnya setelah video porno aksi beredar luas. Ia pun menghubungi Polsek Metro Setiabudi untuk mengamankan pelaku. Ya, motifnya setelah kita melakukan pendalaman, kemudian kita mintain keterangan bahwa dia memang memuaskan diri. Hal tersebut yang dilakukan, namun demikian memang sudah viral, ya. Oleh karena itu kita mengamankan untuk dimintain keterangan. Atas perbuatannya tersebut, pelaku dijerat dengan pasal tentang tindak pidana pornografi dengan ancaman 10 tahun penjara atau pasal tentang kejahatan terhadap kesopanan atau keasusilaan dengan hukuman 6 tahun penjara. Juan Trona melaporkan dari Jakarta. Tersangka Mario Dandi Satrio kembali menjalani pemeriksaan tambahan oleh penyidik Subdit Renaktadit Reskrimum Polda Metro Jaya. Pemeriksaan untuk melakukan pendalaman terkait keterlibatan anak AG di dalam kasus penganiayaan anak di bawah umur anak D. Menurut kuasa hukum Mario Dandi, Dolvi Rompas, tersangka kembali menjalani pemeriksaan tambahan terkait keterlibatan anak AG di dalam kasus tersebut. Penyidik juga mendalami isi percakapan antara anak AG dengan korban anak D sebelum terjadinya penganiayaan yang dilakukan tersangka Mario Dandi Satrio. Selanjutnya pada Jumat 10 Maret 2023, kuasa hukum Mario Dandi telah menerima undangan kegiatan rekonstruksi penganiayaan anak di bawah umur. Di pendalaman terkait dengan keterangan-keterangan yang sudah disampaikan, lebih khusus tentang masalah pada waktu mereka datang ke TKP ingin bertemu dengan korban, jadi ada percakapan melalui. Aksi brutal sekelompok geng motor dengan membawa senjata tajam hingga memblokir jalan di Bekasi, Jawa Barat meresahkan warga. Informasi selengkapnya akan disampaikan Nurul Cinta usai jeda. Aksi brutal sekelompok pengendara motor terjadi di sejumlah tempat. Warga menjadi resah lantaran dalam aksinya geng motor itu membawa senjata tajam. Sekelompok pemuda yang menenteng celurit berukuran besar kedapatan menutup Jalan Raya Pejuang Kota Bekasi, Jawa Barat. Tak hanya itu, belasan pemuda itu juga menakut-nakuti warga dan pedagang di kawasan itu dengan mengacungkan senjata tajamnya. Mereka diduga tengah mencari lawan tawuran. Sejumlah warga kerap melihat aksi gerombolan pengendara motor menjadi resah karena khawatir keselamatan mereka terganggu.
Sementara itu, aksi brutal geng motor terjadi di Jalan Basuki Rahmat, Teluk Betung Utara, Bandar Lampung pada Rabu malam. 2 remaja luka-luka dan menderita trauma akibat dikeroyok sejumlah pengendara motor. Tidak hanya itu, gerombolan tersebut juga merusak kendaraan korban. Kedua remaja itu tidak mengetahui alasan penyerangan brutal tersebut dan mereka tidak mengenali sosok para penyerangnya. Karena kedua korban tiba-tiba diadang saat melintas di jalan tersebut. Berbekal rekaman CCTV, polisi kini memburu para pelaku penyerangan tersebut. Tim Liputan melaporkan. Diduga dendam lama, 2 kelompok pemuda di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan terlibat tawuran. Kedua kelompok itu terlibat saling serang menggunakan batu, petasan hingga senjata tajam. Ya, inilah tawuran yang terjadi di Jalan Sudirman, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan pada Kamis malam. Aksi saling serang yang berlangsung hampir 2 jam ini membuat para pengendara yang ingin melintas terpaksa berputar arah karena takut jadi korban salah sasaran. Beruntung polisi segera datang untuk mengamankan lokasi sehingga tidak menimbulkan jatuhnya korban jiwa. Namun polisi tidak berhasil menangkap para pelaku tawuran yang telah lebih dulu melarikan diri. Melakukan melempar beberapa petasan dan juga dari beberapa keterangan saksi juga ada yang sempat membawa senjata tajam. Namun alhamdulillah berkat kesigapan dan kecepatan dari teman-teman lapangan opsnal dalam hal ini bisa meredam hal-hal yang tidak diinginkan bersama seperti itu. 3 orang penagih utang ditetapkan polisi sebagai tersangka atas dugaan pengeroyokan terhadap pengemudi ojek daring di Kota Bandung, Jawa Barat. Ulah ketiga tersangka diduga menyulut bentrokan antara pengemudi ojek daring dengan penagih utang. Buntut dari bentrok antara pengemudi ojek daring dengan sekelompok penagih hutang di kawasan Hegar Manah, Kota Bandung, Jawa Barat, polisi menetapkan 3 orang sebagai tersangka penganiayaan. Ketiganya berasal dari kelompok penagih utang yang diduga mengambil paksa kendaraan dan menganiaya korban. Bentrokan terjadi setelah para penagih utang yang dikenal dengan sebutan mata elang mengambil paksa sepeda motor yang tengah dikendarai pengemudi ojek daring dengan alasan telat membayar cicilan motor. Nah, jadi asas dari ketidaksepakatan itu ternyata ada gesekan sehingga terjadi penganiayaan yang diduga oleh oknum-oknum dari pihak mata elang. Dan ada beberapa 20 saksi sudah kita periksa dan kita tetapkan saat ini tadi malam saya tanda tangan surat perintah penahanan 3 orang tersangka dan sudah ditahan dari pihak mata elang. Polisi juga akan mengusut informasi adanya perusakan kendaraan ojol dengan mencari barang bukti dan meminta keterangan dari para saksi. Muhammad Rizal melaporkan dari Bandung, Jawa Barat. Diduga karena perkara salah paham soal tanah warisan, seorang lansia di Pringsewu, Lampung tega menganiaya adik kandungnya menggunakan senjata tajam. Akibatnya korban mengalami luka di kepala. Pria bernama Agus Supiana ini tampak pasrah saat digiring polisi. Lelaki berusia 62 tahun itu ditangkap karena diduga melakukan penganiayaan terhadap adik kandungnya, Muklis. Pensiunan guru itu diduga marah pada korban lantaran menjual buah hasil kebun di tanah warisan orang tua mereka tanpa seizinnya. Penjualan buah rambutan itu memicu sengketa yang berujung pada tindak penganiayaan terhadap korban. Sang adik kini menjalani perawatan di rumah sakit karena menderita luka di leher, kepala, dan kaki, serta jari tangan kiri yang nyaris putus akibat sabetan golok kakaknya. Antara korban dengan pelaku ini adu cecok mulut terkait dengan buah rambutan tersebut, terkait dengan hak miliknya. Karena mungkin merasa tersinggung, jadi si pelaku ini yang kebetulan juga dari kebun sudah membawa sebilah senjata tajam, langsung menarik dan melakukan penganiayaan terhadap korban. Senjata tajam yang digunakan menganiaya korban disita sebagai barang bukti. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka terancam hukuman 9 tahun penjara. Ari Susanto melaporkan dari Pringsewu, Lampung. Bagi Anda pemirsa, sebaiknya lebih hati-hati ketika hendak membeli kendaraan bermotor dengan cara bayar di tempat atau COD pada penjual yang dikenal melalui media sosial. Seorang pemuda yang akan membeli sepeda motor bekas dengan harga murah justru menjadi korban perampokan.
di kawasan Kembangan, Jakarta Barat. Di kawasan Joglo, Kembangan, Jakarta Barat, Fauzi, pemuda asal Tangerang, Banten menjadi korban perampokan sekelompok orang. Mendapat laporan kejadian yang dialami korban, tim gabungan unit Jatan Ras dan Resmob Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat Kamis sore memeriksa dan gelar olah tempat kejadian perkara. Tak hanya meminta keterangan korban, di lokasi polisi juga mencari rekaman kamera pengawas atau CCTV yang merekam kejadian yang dialami korban dan viral di media sosial. Aksi perampokan terjadi ketika korban bersama rekannya akan membeli sepeda motor bekas dengan cara bayar di tempat. Namun bukan sepeda motor yang didapat usai dibayar seharga 9 juta rupiah. Korban dan rekannya justru dirampok oleh pelaku yang diperkirakan berjumlah 8 orang. Bahkan komplotan pelaku yang mengaku sebagai anggota kepolisian itu juga memukul korban serta melakban mata dan tangan korban. Mereka juga mengancam dengan senjata api saat dimasukkan ke dalam mobil. Itu langsung dilakban tangannya sama matanya juga, baru dibawa ke muter-muter sama HP-nya kita dicek, di situ sempat minta PIN banking sama kode-kodenya gitu. Alasannya prosedur kepolisian gitu, mengecek transaksi ada yang aneh enggak lagi. Setelah sempat dibawa berputar-putar, kedua korban akhirnya diturunkan di kawasan BSD Serpong, Tangerang. Hingga kini polisi masih memburu komplotan pelaku. Jayadi melaporkan dari Jakarta. Masih dari Jakarta Barat, seorang anak di kawasan Kebonjeruk menjadi korban penjamretan ponsel. Pelaku yang beraksi menggunakan atribut ojek daring itu berpura-pura tengah mencari sepeda listrik miliknya yang sudah 2 hari belum dikembalikan. Bocah yang tengah asik bermain ponsel di pinggir Jalan Damai Kebonjeruk, Jakarta ini tiba-tiba dihampiri seorang pria yang menggunakan atribut ojek daring. Pengendara motor itu meminta sang anak untuk menunjukkan tempat sepeda listrik miliknya yang 2 hari belum dikembalikan. Namun dalam perjalanan ponsel korban justru dirampas oleh pelaku dan langsung kabur. Selain menggunakan atribut ojek daring, pelaku juga mengaku sebagai anggota kepolisian. Aksi serupa sudah 4 kali terjadi di wilayah ini. Kita menuju ke Bandung, Jawa Barat. Seorang buruh dibunuh dan diperkosa tetangganya. Korban dihabisi lantaran memergoki tersangka mencuri televisi di rumah wanita tersebut. Penangkapan pria berusia 32 tahun ini mengungkap motif pembunuhan seorang buruh wanita yang ditemukan dalam keadaan mengenaskan di rumahnya di Arjasari, Bandung, Jawa Barat. Jasad korban ditemukan tanpa busana pada 8 Maret 2023 dalam keadaan tertutup selimut. Sejumlah barang bukti yang didapatkan polisi saat melakukan olah TKP mengarahkan kecurigaan pada tersangka yang tinggal tak jauh dari tempat kejadian. Pria itu nekat membunuh korban lantaran wanita yang tinggal seorang diri itu memergokinya mencuri di rumahnya. Tak hanya membunuh, tersangka juga memerkosa wanita berusia 49 tahun itu. Tersangka datang ke rumah korban melakukan pencurian terhadap barang-barang yang dimiliki oleh korban. Pada saat ingin mengambil TV milik korban, tersangka mengetahui adanya perbuatan dilakukan. Ulang lagi, korban mengetahui apa yang terjadi dan akan dilakukan oleh tersangka melakukan pencurian pada saat korban baru selesai mandi. Dari barang bukti yang didapat, penyidik menjerat tersangka dengan pasal pencurian dengan kekerasan, serta tindak kejahatan pemerkosaan yang ancaman pidana maksimalnya penjara seumur hidup. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Seorang ibu rumah tangga menjadi korban penjamretan di depan sebuah minimarket di Kota Bekasi, Jawa Barat. Rekaman kamera pengawas ini merekam aksi penjamretan yang dilakukan sejumlah pria di depan sebuah minimarket Perumnas 3, Kota Bekasi, Jawa Barat. Korban, seorang ibu rumah tangga, kaget karena kawanan jambret itu langsung merampas tasnya saat turun dari mobil. Suami korban berupaya mengejar kawanan pelaku berjumlah 4 orang, namun tak berhasil karena para pelaku kabur dengan mengendarai 2 unit sepeda motor. Aksi kawanan jambret tergolong berani karena dilakukan di siang hari dan di tengah keramaian. Aksi penjambretan sudah dilaporkan ke Polsek Bekasi Timur guna dilakukan pengejaran.
16 pengedar dan pengguna narkoba di Cianjur, Jawa Barat diamankan polisi. Selain itu setelah kabur selama 3 bulan, buron kasus narkotika jenis sabu-sabu seberat 1 kg lebih berhasil dibekuk petugas. Timah panas petugas bersarang di kaki kanan Rusdianto, buron kasus narkoba jenis sabu-sabu. Pelaku ditembak karena melawan petugas dengan senjata tajam saat akan ditangkap di Desa Rege, Kecamatan Teluk Sampit, Kalimantan Tengah. Sebelumnya pelaku berhasil kabur selama 3 bulan. Kasus narkoba ini terungkap akhir 2022 lalu saat polisi menggerebek sebuah rumah di Kecamatan Baamang Sampit. Polisi menemukan 10 bungkus sabu-sabu seberat 1 kg lebih yang disimpan di dalam pipa paralon dan disembunyikan di pekarangan rumah. Petugas mengamankan Nuradi, kaki tangan Rusdianto dalam menjalankan bisnis haramnya. Barang yang kita dapatkan ini merupakan rangkaian dari penyelidikan dari kasus-kasus yang sudah kita ungkap sebelumnya dan mengarah kepada tersangka, sehingga kita melaksanakan pengembangan di sekitar rumah tersangka di Kecamatan Baamang dan kita dapatkan barang bukti dengan besaran 1 kilo lebih. Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal tentang narkotika dengan ancaman hukuman kurungan penjara selama seumur hidup. Sementara itu di Cianjur, Jawa Barat, petugas berhasil menangkap pengedar dan pengguna narkoba. 16 pelaku berhasil diamankan dari berbagai daerah di wilayah hukum Polres Cianjur. Terdapat 1 residivis kasus yang sama dan seorang ibu rumah tangga. Penangkapan beberapa tersangka memang modus yang paling banyak adalah melalui transaksi secara online dengan juga berjanji untuk melakukan pertemuan melalui sharing location, yaitu tepat menggunakan peta handphone yang juga handphone ini nomornya diganti-ganti beberapa kali. Dari tangan para pelaku, petugas kepolisian berhasil mengamankan sejumlah barang bukti berupa sabu-sabu seberat 167,12 gram, ganja 36,51 gram, dan 1.614 butir obat-obatan terlarang. Para pelaku terancam hukuman maksimal 12 tahun penjara. Tim Liputan melaporkan. Dijanjikan dapat keuntungan puluhan juta rupiah, sejumlah wanita menjadi korban arisan bodong. Diduga total kerugian miliaran rupiah. Sekelompok kaum ibu di Kecamatan Cibeber, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat ini mendatangi kantor polisi setelah menjadi korban penipuan oleh seorang koordinator arisan. Tergiur mendapatkan keuntungan puluhan juta rupiah dari jumlah saham arisan yang dibeli. Puluhan korban ini justru mengalami kerugian ratusan juta, bahkan hingga miliaran rupiah. Awalnya, arisan yang sudah berjalan selama 10 tahun ini berjalan lancar tanpa ada kendala. Namun, di luar arisan tersebut, pelaku memanipulasinya dengan menawarkan kocokan saham arisan terhadap anggota lainnya. Para korban pun percaya lantaran pelaku dikenal sebagai sosok yang baik. Dan saya percayakan arisan saya sama Bu Lena ini. Udah jadi kaki tangan saya lah menagih arisan, terus mengelola arisan. Saya percayakan karena emang tidak pernah merugikan dan tidak pernah telat sebelumnya. Uangnya tidak pernah saya pakai dan ini di luar saya. Lebih dari 20 korban telah membuat laporan. Kuat dugaan, masih banyak korban lainnya yang belum melapor. Untuk kejadian ini kami masih menghimpun, masih mengadakan koordinasi dari keterangan-keterangan korban. Nanti Kanit-Reskrim akan menerima dulu kalau memang mereka membuat laporan polisi, kita buatkan laporan polisi. Sementara, jumlah anggota arisan bodong tersebut mencapai ratusan orang. Jika korban yang membuat laporan terus bertambah, maka kasus ini akan segera dilimpahkan ke Mapolres Cianjur. Rendra Gozali melaporkan dari Cianjur, Jawa Barat. Kantor PT Pansaki berdikari bersama milik Crazy Rich Surabaya, Wahyu Kenzo, ternyata fiktif dan hanya berupa warung kopi. Perusahaan minuman itu dijadikan Wahyu Kenzo untuk menjerat para korban berinvestasi. Keberadaan kantor PT Pansaki berdikari bersama atau Pansaka, perusahaan minuman susu nutrisi yang didirikan oleh tersangka Crazy Rich Surabaya, Wahyu Kenzo, ternyata hanya kantor fiktif. Sesuai dengan surat izin usaha penjualan langsung atau SIUPL yang dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal di Jalan Wansari Manunggal Elvaka, Surabaya, kantor perusahaan ini ternyata hanya sebuah rumah yang dijadikan sebagai warung kopi atau warkop. Tidak adanya keberadaan kantor Pansaka dibenarkan oleh Ketua RT setempat.
Selama kami di sini belum pernah melihat, mendengar, apalagi melihat aktivitas yang berbau pansaka, Pak. Jadi, kalau alamatnya sih memang Manunggal Kebonsari di wilayah kami, cuma kami nggak pernah tahu apakah ada di sana, nggak pernah ada laporan dan nggak pernah ada izin di kami. Sebelumnya, Wahyu Kenzo, Crazy Rich asal Surabaya diringkus Polda Jawa Timur di Kabupaten Malang karena diduga melakukan penipuan dengan modus robot trading. Untuk menjerat korbannya, ia menggunakan modus berinvestasi menggunakan pansaka, yakni perusahaan susu nutrisi dengan janji keuntungan yang besar. Rahmat Hidayat melaporkan dari Surabaya, Jawa Timur. 5 orang pelaku spesialis pencurian sepeda motor di kawasan Jakarta Timur berhasil dibekuk aparat kepolisian. Fokus Pagi segera kembali bersama Pratiwi Kusuma. Anda kembali menyaksikan Fokus Pagi bersama saya Pratiwi Kusuma. Pemirsa, ratusan orang dari salah satu perguruan silat di kota Mojokerto, Jawa Timur menyerang permukiman warga pada Kamis malam. Akibatnya 5 orang terluka dan sejumlah rumah rusak. Petugas dengan sigap mengevakuasi seorang warga yang tak sadarkan diri ke RSUD kota Mojokerto. Pria ini merupakan salah satu dari 5 korban pengeroyokan di lingkungan Sinoman, Kecamatan Prajurit Kulon, Mojokerto, yang dilakukan ratusan massa dari salah satu perguruan silat Kamis malam. Selain mengakibatkan 5 warga terluka di bagian kepala, massa perguruan silat juga merusak 3 sepeda motor. Tak hanya itu, sejumlah rumah warga juga rusak di bagian atap dan kaca akibat terkena lemparan batu. Menurut warga, ratusan massa perguruan silat tersebut tiba-tiba masuk ke permukiman mereka dan melakukan penyerangan. Di saat bersamaan, terdapat sejumlah pemuda dari perguruan silat lain yang sedang latihan. Warga yang berusaha melerai keributan justru menjadi bulan-bulanan massa. Bisa? Saya juga bisa juga sama suami saya. Itu CCTV dikeproi semua. Lampu-lampu ini mati semua. Kan? Saya jerit toh, saya perempuan nih. Saya jerit, saya pisah, saya ikut dipukuli. Suami saya ikut dipukuli. Itu tadi di situ. Berapa orang yang mukuli? Banyak. Sebelum melakukan penyerangan, ribuan massa perguruan silat dari berbagai daerah mendatangi Mapolres Mojokerto Kota untuk menuntut segera diselesaikannya kasus penganiayaan yang menimpa rekan mereka. Setelah pihak kepolisian berjanji segera menindaklanjuti dan menangkap pelaku, massa langsung membubarkan diri dengan kawalan ketat aparat. Diak Eko Purwoto melaporkan dari Mojokerto, Jawa Timur. 5 orang pelaku spesialis pencurian sepeda motor di kawasan Jakarta Timur berhasil dibekuk aparat kepolisian. Dalam penangkapan yang diwarnai aksi kejar-kejaran ini, petugas sempat melepaskan tembakan ke udara lantaran para pelaku mencoba melarikan diri. Para pelaku spesialis pencurian sepeda motor ini hanya bisa pasrah saat polisi membekuknya di kawasan Kramat Jati, Jakarta Timur. Saat melakukan penangkapan, petugas sempat kesulitan karena para pelaku yang berjumlah 5 orang ini mencoba melarikan diri dengan menyeberangi jembatan penyeberangan orang. Petugas bahkan harus melepaskan tembakan ke udara agar para pelaku menyerahkan diri. Sontak letusan tembakan tersebut membuat warga dan para pedagang di sekitar lokasi langsung mengerubungi tempat kejadian. Saya cuma mau nonton pokok, tiba-tiba ada rame-rame, ada suara tembakan. Saya kira itu petasan. Ternyata saya keluar, wah banyak, ada yang lari-lari dikejar sama polisi. Udah dari jembatan dia udah dikejar. Pelaku katanya sempat lari ke dalam pasar juga. Ya, dia sempat di pasar dulu lari, dikejar sama polisi. Selanjutnya, kelima pelaku beserta kendaraan yang dibawanya itu langsung diamankan petugas untuk ditindak lebih lanjut. Muhammad Subadri Arifki melaporkan dari Jakarta. Sebuah truk yang hendak masuk ke dalam kapal feri di dermaga LCM Pelabuhan ASDP Ketapang Banyuwangi, Jawa Timur tercebur ke laut. Petugas butuh waktu 5 jam untuk mengevakuasi truk dari dalam laut. Ramdor kapal ini patah saat truk bermuatan 40 ton tepung terigu hendak masuk kapal motor penumpang KMP Trisna Dwitya di dermaga LCM Pelabuhan ASDP Ketapang Banyuwangi Kamis petang. Perlahan tapi pasti, truk tujuan Pulau Bali ini pun tercebur ke laut.
Untuk memudahkan proses evakuasi truk dari dalam laut, muatan truk terlebih dahulu dipindah ke dalam kapal. Selanjutnya, petugas menerjunkan alat berat untuk mengangkat badan truk. Tidak ada korban dalam insiden ini. Namun, akibat peristiwa ini, jadwal perjalanan kapal sedikit terganggu. Setelah 5 jam, truk berhasil dievakuasi. Pihak Syah Bandar kemudian meminta KMP Trisna Dwitya keluar lintasan menuju dermaga ASDP di perairan Bulusan, Kecamatan Kalipuro, Banyuwangi untuk perbaikan. Tepat tadi sekitar 21.00 itu truk sudah bisa ditarik walaupun posisi air pasang dengan kendaraan keran, dan nanti selanjutnya truk kita akan amankan di luar, kapal juga kita akan keluarkan, akan labuh di Bulusan. Aktivitas bongkar muat di dermaga LCM Pelabuhan ASDP Ketapang kembali normal. Meski dalam kategori layak berlayar, diketahui KMP Trisna Dwitya pada bulan Maret ini sudah memasuki masa perawatan kapal atau docking. Pihak Syah Bandar masih melakukan upaya pemeriksaan untuk mengetahui penyebab pasti patahnya ramdor kapal. Taufik Ferdiansyah melaporkan dari Banyuwangi, Jawa Timur. Di informasi lainnya, pemirsa, seekor lumba-lumba dengan panjang hampir 3 meter terdampar di pantai Takalar, Sulawesi Selatan. Puluhan warga langsung mengevakuasi kembali lumba-lumba ke lautan. Inilah rekaman video amatir saat sejumlah warga di Desa Tamalate, Takalar, Sulawesi Selatan mencoba mengevakuasi lumba-lumba untuk kembali ke tengah laut di pantai Galesong. Namun lumba-lumba yang memiliki panjang 3 meter ini kembali lagi ke pinggir pantai hingga jadi tontonan warga. Lumba-lumba terdampar ini pertama kali dilihat seorang nelayan yang baru saja pulang melaut. Lumba-lumba yang dalam kondisi sehat itu akhirnya berhasil dievakuasi ke tengah laut untuk kembali ke habitatnya. Sudah keluar, sudah ke tengah. Berapa? Panjangnya berapa? Panjangnya ada kurang lebih 2 meter. Diduga kuat, lumba-lumba yang terdampar terpisah oleh kelompoknya. Menurut warga di pantai Galesong, seringkali muncul lumba-lumba atau paus terdampar. Raisa Habu melaporkan dari Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. Guna mengantisipasi kelangkaan dan menstabilkan harga kebutuhan pangan, Diskop UKM Perindak Kota Mojokerto, Jawa Timur menggelar operasi pasar. Saat mengantre, warga meletakkan sandal mereka agar tidak digeser warga lainnya yang datang belakangan. Nampak di halaman Pasar Ketidur, Kelurahan Surodinawan, Kota Mojokerto, ratusan pasang sandal dilepas pemiliknya dan ditata berjajar. Tak hanya sandal, helm motor juga ditaruh sebagai penanda urutan antrian warga. Meski telah mendapat kupon, namun warga khawatir posisinya tergeser dengan warga lain yang belakangan tiba di lokasi. Warga takut tak kebagian sehingga mereka memilih datang lebih awal dengan sengaja menaruh sandalnya untuk ditinggal berteduh. Itu antri beras buat beli beras sama minyak. Berapa minyak sih, Bu, sama beras itu, Bu? Minyaknya 1 liternya 14.000. Kalau berasnya 5 kilo 46.000. Saya sangat senang sekali, Mas, karena saya nggak pernah dapat sembako. Belum pernah dapat BTPN BNPT itu loh ya itu. Pada operasi pasar kali ini, Diskop UKM Perindak menyediakan 2 ton beras 5 kiloan kualitas premium seharga Rp46.000. Selain beras, juga tersedia karton minyak kita. Untuk menghindari aksi borong, petugas membatasi jumlah pembelian warga dengan membawa kupon yang telah ditentukan. Sedangkan untuk pengambilannya maksimal 2 kilo. Ini ngambilnya tadi pakai apa, Mas? Untuk pengambilan kita menggunakan nomor antrian seperti biasa agar masyarakat yang datang pagi tetap dapat nomor awal. Rencananya operasi pasar serupa akan terus digelar di sejumlah wilayah di Kota Mojokerto guna menstabilkan harga beras sekaligus mengatasi kelangkaan minyak subsidi pemerintah. Diak Eko Purwoto melaporkan dari Mojokerto, Jawa Timur. Ya pemirsa, jelang bulan Ramadan, harga telur di sejumlah pasar di Kabupaten Karawang, Jawa Barat merangkak naik pada Kamis siang. Sementara di Semarang, Jawa Tengah, kenaikan harga juga terjadi pada daging ayam.
Jelang bulan Ramadan, harga daging ayam di Pasar Mijen, Kota Semarang pada Kamis pagi dijual dengan harga Rp35.000 per kilogram. Dari yang harga sebelumnya Rp32.000 per kilogram. Kenaikan sebesar Rp3.000 ini berlangsung sejak 1 pekan terakhir. Menurut pedagang, kenaikan harga daging ayam sudah terjadi di tingkat peternak ayam potong. Pedagang memperkirakan saat memasuki dan selama bulan Ramadan nanti, harga daging ayam bisa mencapai Rp45.000 hingga Rp50.000 per kilogramnya, seperti tahun-tahun sebelumnya. Nah, sementara di Pasar Baru Karawang, Jawa Barat, harga telur juga terus melonjak naik. Untuk 1 kilogram telur kini dijual dengan harga Rp29.000 per kilogram. Padahal sebelumnya dijual dengan harga Rp28.000 per kilogramnya. Kenaikan harga sebesar Rp1.000 ini menurut pedagang lantaran menjelang bulan suci Ramadan. Kenaikan harga juga disebabkan harga beli telur dari para peternak juga mengalami kenaikan. Selain itu, cuaca buruk juga mempengaruhi harga telur di pasaran. Kenaikan harga telur ini menyebabkan sepinya pembeli. Hal ini lantas membuat omset para pedagang menurun hingga 20%. Mobil mewah berplat palsu yang viral di media sosial akhirnya diamankan jajaran Polda Bali. Fokus Pagi segera kembali. Anda kembali menyaksikan Fokus Pagi bersama saya Pratiwi Kusuma. Dan saya Nurul Cinta. Pemirsa, mobil mewah berplat palsu diamankan jajaran Polda Bali. Pengendara mobil mewah yang viral di media sosial disebut seorang warga Rusia. Sempat beredar di media sosial foto mobil mewah dengan menggunakan plat nomor kendaraan tidak lazim. Jajaran kepolisian daerah Bali akhirnya mengamankan mobil tersebut. Mobil yang diduga menggunakan plat mobil palsu tersebut diamankan dari sebuah bengkel mobil di kawasan Denpasar Timur pada 7 Maret lalu. Yang membawa mobil adalah seorang warga negara Rusia, SD. Hasil penyelidikan di Telantas Polda Bali, diketahui STNK kendaraan tersebut berasal dari Jawa Barat. Di STNK itu plat nomornya adalah dari Jawa Barat. Diperkirakan mungkin karena dipakai oleh warga negara asing itu, diganti namanya, diganti platnya. Hingga kini pihak kepolisian Polda Bali masih menunggu kedatangan warga negara Rusia SD yang sebelumnya membawa mobil mewah tersebut untuk dilakukan proses lebih lanjut. Arianto Hutapea melaporkan dari Denpasar, Bali. Presiden Joko Widodo meninjau kantor pelayanan pajak KPP Pratama Solo pada Kamis sore. Jokowi kaget mendapati masih banyak warga melaporkan surat pemberitahuan tahunan atau SPT secara langsung ke kantor pelayanan pajak atau offline. Presiden Joko Widodo tiba di KPP Pratama Solo pada Kamis sore. Jokowi berkeliling meninjau warga yang tengah melaporkan surat pemberitahuan tahunan SPT secara langsung ke kantor pelayanan pajak KPP Pratama Solo, Jawa Tengah. Presiden mengaku kaget, masih banyak wajib pajak melaporkan SPT secara offline. Wajib pajak ingin memastikan data pajak yang diisikan benar-benar tepat. Secara nasional, alhamdulillah, kalau dibandingkan tahun yang lalu, pada tanggal yang sama, dulu 5,4 juta yang menyampaikan SPT pada hari yang sama, bulan yang sama. Tapi tahun ini sudah 6,6, artinya ada kenaikan masyarakat yang menyampaikan SPT lebih awal. Jokowi berharap seluruh wajib pajak melaporkan harta kekayaannya paling lambat 31 Maret 2023. Karena penerimaan negara dari pajak dapat digunakan membayar subsidi BBM, subsidi listrik, dana desa, bansos, membangun dan memperbaiki jalan. Heri Prasetyo melaporkan dari Solo, Jawa Tengah. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya menjatuhkan vonis kepada 2 terdakwa dalam tragedi Kanjuruhan. Petugas keamanan divonis 1 tahun penjara, sementara ketua pelaksana 1 tahun 6 bulan penjara.
Terdakwa Abdul Haris selaku Ketua Panitia Pelaksana dalam tragedi Kanjuruhan divonis 1 tahun 6 bulan penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya Kamis pagi. Vonis tersebut jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa yang menuntut terdakwa selama 6 tahun 8 bulan. Hal yang meringankan, terdakwa telah mengirimkan surat untuk memajukan jadwal pertandingan atas rekomendasi Polres Malang dari sedianya pukul 20.00 waktu Indonesia Barat menjadi pukul 15.00 waktu Indonesia Barat atas pertimbangan keamanan. Juga ada penanggung jawab keamanan. Ini kan kalau semua dilimpahkan ke kita kan juga nggak adil kan. Semua harus ikut bertanggung jawab kan. Berbeda dengan Abdul Haris, terdakwa Suko Sutrisno yang merupakan security officer divonis 6 bulan lebih ringan yakni 1 tahun penjara dalam sidang putusan di Pengadilan Negeri Surabaya. Oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 1 tahun. Sementara, kekecewaan mendalam dirasakan keluarga korban tragedi Kanjuruhan pasca vonis terhadap para terdakwa. Keluarga korban menilai hukuman yang dijatuhkan tidak sebanding dengan hilangnya ratusan nyawa Aremania. Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali secara resmi menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali Kamis siang datang ke Istana Presiden untuk menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Zainuddin Amali mengungkapkan alasannya mundur karena ingin fokus mengurus cabang olahraga sepak bola setelah terpilih sebagai Wakil Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI beberapa waktu lalu. Rencananya Senin pekan depan Zainuddin Amali juga akan bertemu Presiden Joko Widodo guna membahas pengunduran dirinya. Hari ini tanggal 9 Kamis saya sudah hantarkan itu. Tinggal tunggu aja. Kan keputusannya ada di Bapak Presiden. Saya akan fokus dan berkonsentrasi untuk mengurus salah satu cabang olahraga karena nggak etis buat saya sebagai Menteri Pemuda Olahraga yang mengurusi semua cabang olahraga kok hanya berfokus kepada satu cabur. Ya. Dari pekan ke-29 BRI Liga 1, Barito Putra memetik kemenangan tipis atas Persebaya Surabaya. Sementara itu PSM Makassar menjauh dari kejaran Persib dan Persija usai menang atas Persikabo 1973. PSM Makassar berambisi menjauh dari kejaran Persib dan Persija kala bertandang ke markas Persikabo 1973 di Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor, Kamis sore. Tim Juku Eja mendapat peluang pertama di menit 28. Berawal dari tendangan bebas Chance Sayuri, bola jatuh di depan Akbar Tanjung. Namun sayang, Akbar gagal mencetak gol. Tuan rumah balik mengancam di menit 40. Tendangan kaki kiri Andi Sofian hampir membuahkan gol andai tak diantisipasi kiper PSM. Di babak kedua, aksi saling serang terjadi demi membuahkan gol kemenangan. Namun Dewi Fortuna berpihak pada PSM usai mendapat hadiah penalti jelang akhir laga setelah bola mengenai tangan Bruno Dibab. Ramadan Sananta yang ditunjuk jadi eksekutor berhasil menjalankan tugasnya dengan baik. Skor 1-0 untuk kemenangan PSM bertahan hingga laga usai. Hasil ini melebarkan jarak tim Ayam Jantan dari timur dengan Persib dan Persija dalam perebutan gelar juara BRI Liga 1. Sementara dari laga lain, Barito Putra menang tipis atas Persebaya Surabaya di Stadion Demang Lehman, Banjarbaru, Kamis sore. Gol pembuka Laskar Antasari tercipta di menit 32 melalui sundulan kepala Yuswanto Aditya. Bajul Ijo baru bisa membalas di babak kedua tepatnya menit ke-53. Umpan cutback Soya Mamoto disambar oleh Ahmad Noviandani dan mengubah papan skor menjadi 1-1. Renan Alves akhirnya jadi pahlawan kemenangan Barito. Umpan silang Rizky Pora berhasil dimaksimalkan pemain asal Brazil ini menjadi gol di menit ke-79. Meski menang 2-1, Barito tak beranjak dari zona merah, sedangkan Persebaya tertahan di posisi 8. Duel pamungkas di pekan ke-29 BRI Liga 1 akan ditutup dengan laga antara Rans Nusantara FC melawan Persis Solo. Ya, jelang laga nanti Rans wajib meraih poin penuh jika tidak ingin terus menjadi penghuni dasar klasemen.
Upaya bangkit dari keterpurukan akan diusung Rans Nusantara FC saat menghadapi tamunya Persis Solo dalam lanjutan pekan ke-29 BRI Liga 1 yang akan berlangsung di Stadion Pakansari, Bogor, Jawa Barat pada Jumat sore. Tim milik pesohor Raffi Ahmad ini tercatat tidak pernah lagi menang dalam 13 pertandingan terakhir. Posisinya pun kini terjerembab di dasar klasemen dengan hanya mengoleksi 18 poin. Jelang laga nanti, kombinasi Makan Konate dan Mitsuru Mauroka akan kembali diandalkan untuk menjadi motor serangan Rans Nusantara dari lini tengah. Sementara di kubu Persis Solo, pemain asing Jamerson da Silva yang sempat absen karena akumulasi kartu, kini dapat kembali memperkuat tim. Kehadirannya tentu akan semakin memperkokoh barisan pertahanan Laskar Sam Bernyawa. Selain itu, Persis juga memiliki rekor pertemuan yang lebih baik atas Rans. Dalam 2 pertandingan terakhir, Persis selalu mampu mengakhiri laga dengan kemenangan. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pemirsa, laporan tadi menutup kebersamaan kita dalam Fokus Pagi hari ini. Usai Fokus Pagi, jangan lewatkan untuk menyaksikan program Ratapan Buah Hati. Ya, mewakili tim redaksi dan kerabat kerja yang bertugas, saya Pratiwi Kusuma. Dan saya Nurul Cinta pamit undur diri. Selamat pagi. Sampai jumpa.